Minimal ada apa dikit-dikit digitalisasinya. Iya, kayak gitu. Suasana dingin di lereng gunung, kegiatan pramuka. Ini kan banyak sekali ya yang pada pramuka waktu itu kan menteri yang dulu kan dihapus. Menurut Mas Kaisar gimana sih sebetulnya Kayaknya pramuka itu ya? Kayaknya bagus dihapus aja deh Pak. Kayak ngapain juga kan, kayak zaman udah modern tapi pelatihan masih harus gitu-gitu, masih yang harus lari-lari, kayak bisa tidur di tempat enak, ini kayak harus lagi tidur di tempat bahasanya yang kurang nyaman, yang bikin kita nggak nyaman gitu sih kurang lebih Pak. Kak Pandi gimana Kak Pandi? Tapi menurut banyak di media sosial yang sekarang ini lagi rame pada saat pramuka itu dihapus nih. Nah, dari gubernur-gubernur atau daerah-daerah sendiri ini menentang hal tersebut nih Pak, dari Kemendikbudnya gitu kan, menentang bahwa pramuka itu dihapus karena memang pramuka ini sudah berkembangnya sejak lama gitu kan, karena sejarahnya pun sangat berguna untuk negara kita Indonesia nih Pak. Tapi kayaknya bagus kita melihat ke depan dulu nggak sih Kak? Iya. Mungkin kita bisa lebih fokus sama pendidikan di masa depan dibandingkan dengan cara-cara lama deh. Ya memang dikemas pramuka ini secara modern, secara milenial ya, dengan materi-materinya, kegiatan-kegiatannya harus happy. Kalau mungkin zaman dulu Pak kayaknya tataran ya Pak ya, ditatar Dipaksa banget gitu ya, ya. dipaksa. Kalau sekarang memang harus happy, modern gitu kan, mengikuti zaman gitu. Yang menyenangkan gitu. Menyenangkan sekali. Tapi kayaknya pendidikan ada yang harus lebih penting dibandingkan dengan pelatihan dengan pramuka. Apa tuh? Apa itu? Aku nggak tahu, aku kontra aja dengan pramuka, tapi kayaknya ada hal yang bisa lebih baik digantikan daripada pramuka gitu, apalagi untuk sekedar pelatihan mental contohnya. Ya memang di pramuka itu salah satunya merubah jiwa karakter anak yang menjadi lebih mandiri lagi kayak gitu. Kalau saya generasi tua nih. Ini kan generasi Gen Z. Paling ya. baru. Tapi saya sekarang bisa jadi seperti ini. Saya sebetulnya dapat dari pramuka gitu. Salah satunya gitu Mas. Kemandirian, problem solving, kepemimpinan gitu ya. Ke masyarakat itu saya dapat betul waktu itu pramuka itu menjadi andalan gitu ya. Ada sepekan itu kayak ingin sekali gitu ya. Nunggu kapan sih hari Sabtunya mau pramuka gitu. Semangat sekali. Oh iya, gimana? Apa kamu tidak menemukan ini yang bagus lah gitu dari pramuka ini? Mungkin karena media sosial tuh luas banget kali ya, jadi kayak yang udah didapetin di pramuka udah bisa kita riset lebih jauh di website, jurnal-jurnal, apalagi kan media sosial udah banyak banget informasinya kan, lebih banyak lagi. Makanya kayak kenapa prefer kita nggak yang lebih simpel aja dibandingkan dengan harus ngumpul-ngumpul, kayak bahkan kelas pelatihan mental pun udah ada secara online sekarang kalau nggak salah ya. Iya, Luar biasa generasi Z ini. Memang memang sekarang ini para pelatih kita, pembina kita itu mendidik, melatih kepramukaan itu melalui GetGet atau modernisasi nih Pak. Seperti kalau zaman dulu kamu harus bisa PBB, kamu harus bisa pioneering. Tapi dengan materi sekarang ini pembina, coba kamu lihat YouTube kayak gitu. Jadi lebih keren gitu ya. Coba kamu lihat itu. Minimal ada dikit-dikit digitalisasinya. Iya kayak gitu. Gimana Mas? Jadi menurut Mas siapa? Kaisar jadi dikemas yang menarik gitu maksudnya. Iya. Karena kan generasi kita terutama nih yang Gen Z ke bawah dan penerusnya kayaknya hal yang berbau digital sekarang tuh menarik banget. Bahkan kayak kita kalau misalnya nggak bawa HP sehari aja kayak hampa banget mau ngapain ya. Dikit-dikit gatal kan kita scroll Instagram, TikTok dan gabut. banyak banget. Oke ya, namun begini, yang ini ya kalau kita mengikuti ini menteri yang baru, ini kan nanti salah satu ekskul yang sangat dianjurkan, salah satunya itu dikasih istilah krida gitu ya. Nah krida itu di situ ada pramuka,
LKS latihan kepemimpinan siswa, PMR gitu ya, terus Paskibra, itu kayaknya nanti lebih ditekankan karena disitulah menurut Pak Menteri itu disitulah bakal untuk membentuk karakter masa depan anak-anak gitu. Ini yang saya baca, ini saya ngikutin kan perkembangan Pak Menteri ini gitu ya. Memang secara saya baca di buku itu Pak, kayak misal contoh eskul Paskibra, PMR itu memang asalnya memang kita materi kepramukaan dan dikemas sudah ada di pramuka itu loh Pak. Dan disatukan dalam satu eskul, dalam satu kegiatan contoh seperti membuat tandu itu seharusnya memang kan eskulnya si PMR ini Pak ya. Oh iya. Cuma memang ada di eskul pramuka. Terus tentang baris berbaris memang ada di Paskibra, ada di pramuka. Kayak gitu. Tentang apalagi sosial dan kemasyarakatan ada juga di pramuka. Nah, Jadi ibaratnya kayak pramuka tuh mendasari semuanya itu ya. Nah, itu loh Mas. Gimana kira-kira Mas? Tapi emang masih gimana ya caranya biar pramuka tuh bisa narik perhatian anak-anak lagi? Kira-kira menurut kakak gimana sih Kak? ya tidak menonton dan kita harus upgrade seorang pembina itu harus upgrade media sosial segala macam. Apa sih lagi tren saat ini gitu kan? Apa yang disenangi anak-anak, apa yang disenangi peserta gitu. Harus happy. Oh berarti harus ada improve juga berarti. Iya dong. Iya. Gimana Mas? Karena Anda itu calon generasi penerus gitu ya. Terus artinya penggemblengannya mau di mana sih? Kalau saya sebagai orang tua kelihatannya ini pramuka lah yang bisa membangun karakter, kepribadian, kerjasama, kepemimpinan ya. Karena di pramuka itu menurut saya kan ada ya ketua regu gitu Kak ya. Terus apa lagi Kak? Ada pemimpin gitu ya. Ada istilahnya apa namanya pramuka inti gitu ya. Pramuka inti. Nah, saya lihat disitulah gitu ya. Mas Kaisar generasi Z. Gimana kira-kira Mas? Perlu dilanjut nggak nih pramuka ini? Bisa dengar penjelasan mungkin perlu ya. Iya, karena lumayan cara yang cukup jitu untuk mengembangkan mental anak-anak zaman sekarang. Bahkan sekarang nih Pak, pramuka ini ada lombanya itu bukan kayak PBB memasak, bukan nih Pak. Oh, sekarang gitu. ada Mobile Legend Wow. dan videografis. Nah, itu yang jadi harapanmu kan? Aku juga cukup suka tuh videografis tuh. Lanjut. Gimana Mas kira-kira? Ya, untuk masa depan kamu. Lalu yang jelas kalau saya seperti ini salah satunya saya dapat dari pramuka. Gitu. Gimana Mas? Oke? Iya. Mungkin boleh lanjut sih mungkin. Oke. Kita coba dulu Oke. aja. Iya, harus. Oke, jadi gimana bisa di ini Mas closingnya gimana menurut Anda Iya. tentang pramuka ini? Ya, salah satunya memang pendidikan kepramukaan yang anak-anak sekarang lihat ini capek, membosankan, panas gitu. Kalau anak sekarang bilangnya gabut lah ya Pak ya. Gabut. Iya. Gabut Ya, ngapain panas-panasan. Iya. Dan itu harus pembina harus update supaya memang berjalan media sosialnya gitu kan. Terus apa yang lagi tren saat ini gitu harus disampaikan ke anak-anak bahwa memang kegiatan pramuka itu harus happy, menyenangkan. Oke, jadi intinya pramuka ini harus diberikan bagaimana terhadap para siswa itu yang menyenangkan, Betul sekali. yang kekinian gitu ya Mas ya. Nah, ya. Oke, jadi gimana menurut Anda? Mungkin karena kita salah satu generasi yang Milenial. bahkan lebih baru dari Minga. Iya. Biasanya. Ya karena kita terlalu terbiasa dengan posisi yang cukup nyaman mungkin ya. Kita sekali-sekali perlu digembleng lah karena ya udah selalunya kita selamanya bakal di zona nyaman gitu. Oke, berarti untuk ke depan Anda menjadi pemimpin harus bisa pergi dari zona-zona aman, jadi menuju pada zona-zona yang banyak tantangan. Di dalamnya adalah pelatihan pramuka. Kalau Pak Menteri tadi, Krida tadi Mas, ada pramuka, PMR, Paskibra. Itu yang nanti bisa membentengi Anda.
Oke ya. Ya ini sekedar mengisi biar agak panas Iya, sedikit iya, gitu iya. Mas ya. Tapi udah mantap ya pramuka dilanjut ya. Boleh. Oke. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini memotivasi lah Mas ya, bahwa itulah dalam rangka kita membangun jati diri, kepribadian, karakter melalui kegiatan-kegiatan pramuka. Terima kasih. Iya, makasih banyak. Ya, Makasih banyak sharingnya ya, Terima kasih Kak. sama-sama.